Dalam pertemuan ini, kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mengetahui definisi, tujuan, sifat, jenis, manfaat, ciri-ciri, serta struktur teks observasi. Tujuan yang kedua, memahami strategi menulis teks observasi. Dan yang ketiga, mampu mengonstruksi teks observasi. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita pahami dulu apa itu teks observasi. Secara sederhana, dapat kita pahami bahwa teks observasi adalah sajian teks informasi yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan yang telah kita lakukan. Adapun tujuan penulisan teks hasil observasi adalah yang pertama, melaporkan hasil pengamatan. Jadi, setelah kita melakukan penelitian, setelah kita melakukan observasi, hasilnya dapat kita laporkan. Laporan tersebut itulah yang dinamakan dengan teks hasil observasi. Tujuan yang kedua adalah mengatasi masalah. Jadi jika kita menemui masalah dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengatasinya dengan cara melakukan observasi dahulu terhadap masalah tersebut. Setelah itu, barulah kita mengatasinya berdasarkan hasil pengamatan kita. Tujuan yang ketiga adalah menentukan keputusan yang efektif. Jadi, setelah kita melakukan pengamatan terhadap permasalahan yang kita hadapi, maka kita dapat memutuskan sesuatu tersebut dengan efektif. Karena apa? Karena kita telah mengetahui permasalahan dengan benar. Oleh karena itu, tujuan penulisan teks observasi yang ketiga adalah dapat menentukan keputusan yang efektif. Selanjutnya adalah sifat teks observasi. Jadi, sifat teks observasi ini ada 3. Yang pertama adalah informatif. Informatif itu artinya bernilai informasi. Jadi jangan sampai kita menulis teks observasi tetapi tidak ada nilai informasi apa-apa yang kita sajikan. Kemudian sifat yang kedua adalah komunikatif. Komunikatif itu dapat kita pahami tersampaikan informasinya. Jadi dalam teks observasi diusahakan itu informasi yang kita sampaikan itu mudah dipahami oleh orang lain. Jadi jangan sampai kita menyampaikan teks observasi tetapi penyampaian kita susah dipahami oleh orang lain. Kemudian sifat yang ketiga adalah objektif, yang artinya sesuai dengan fakta, sesuai dengan keadaan yang kita amati. Jadi dalam hal ini kita tidak boleh mereka-reka, tidak boleh mengada-ada, tetapi apa yang kita sampaikan itu harus benar-benar sesuai dengan kenyataan atau objektif. Selanjutnya adalah jenis teks observasi. Yang pertama, observasi terhadap sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, dan kegiatan politik. Sementara jenis yang kedua adalah observasi terhadap lingkungan dan ekosistem. Ini berkaitan dengan lingkungan tempat tinggal kita atau lingkungan tempat tinggal hewan, dan sebagainya. Kemudian jenis yang ketiga adalah observasi kegiatan.
Nah, ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan manusia atau kegiatan yang terjadi di sekitar kita, baik kita di lingkungan sekolah, kita di lingkungan masyarakat, atau kita di lingkungan lainnya. Selanjutnya adalah manfaat teks observasi. Di sini kita bisa memperoleh beberapa manfaat dari teks hasil observasi. Yang pertama adalah menambah pengetahuan dan wawasan. Jadi, hasil observasi itu dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita terkait sesuatu. Kemudian, manfaat yang kedua adalah memperoleh data yang valid. Karena teks ini dibuat berdasarkan pengamatan, maka data-data yang ada di dalamnya itu dapat menjadi dasar bahwasanya data tersebut benar-benar valid hasil pengamatan sesuai dengan keadaan yang diamati. Kemudian manfaat yang ketiga adalah sebagai kontrol terhadap suatu kegiatan. Nah, jadi observasi dapat dijadikan sebagai barometer terhadap keberhasilan atau kegagalan kegiatan kita. Yang keempat, dari teks observasi kita juga dapat mengetahui kronologi peristiwa dengan sistematis. Karena teks ini dibuat berdasarkan pengamatan, maka hasil pengamatannya itu dapat kita jadikan pengetahuan tentang kronologi atau suatu peristiwa dengan urut atau sistematis. Kemudian manfaat yang kelima adalah sebagai landasan pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil pengamatan atau berdasarkan hasil observasi, kita dapat mengambil keputusan dengan tepat dan benar. Jadi banyak sekali di sini manfaat yang bisa kita peroleh dari teks hasil observasi. Selanjutnya, ciri-ciri teks observasi. Di sini ada beberapa ciri teks observasi. Yang pertama adalah teks bersifat objektif dan tidak memihak. Artinya, teks observasi benar-benar teks yang isinya sesuai dengan kondisi yang ada dan tidak memihak kepada pihak manapun. Ciri yang kedua, isi berdasarkan fakta yang terjadi. Jadi, isi dalam teks ini benar-benar sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan keadaan yang ada. Kemudian ciri yang ketiga adalah isi teks tidak mengandung penyimpangan, dugaan, atau keberpihakan. Artinya, teks ini benar-benar lurus, dia tidak menimbulkan prasangka dan juga tidak memihak kepada pihak-pihak manapun. Kemudian yang keempat, teks disajikan dengan menarik, menggunakan tata bahasa yang baik dan logis. Nah, artinya teks observasi ini disajikan dengan bagus, menggunakan tata bahasa yang baik dan cara berpikir yang logis. Kemudian yang terakhir adalah teks ditulis secara komprehensif. Maksudnya, teks observasi ini disusun secara menyeluruh, dimulai dari awal peristiwa, proses peristiwa, sampai akibat dari peristiwa tersebut. Struktur teks observasi. Nah, jadi teks ini memiliki struktur yang pertama, orientasi atau pernyataan umum. Ya, pernyataan ini biasanya kita kenal dengan pendahuluan atau pembukaan. Ini berada pada awal teks.
Kemudian dilanjutkan dengan esensi atau deskripsi, atau biasa juga kita sebut dengan bagian isi. Nah, di sini mendeskripsikan isi dan manfaat. Kemudian yang terakhir adalah penutup atau konklusi, atau bisa juga dikatakan sebagai simpulan dari seluruh teks dari awal sampai akhir. Selanjutnya adalah strategi menyusun teks observasi. Strategi yang dapat kita lakukan dalam menyusun teks hasil observasi adalah: yang pertama, kita dapat mengidentifikasi masalah atau objek yang kita amati. Jadi, terlebih dahulu kita menentukan masalah apa atau objek apa yang akan kita tulis hasil pengamatannya nanti. Setelah kita mendapatkan, selanjutnya kita menentukan judul. Kira-kira judul apa yang menarik terhadap masalah yang kita amati ini. Setelah itu, kita lanjutkan dengan mengumpulkan bahan bacaan atau mengumpulkan sumber-sumber referensi, sehingga tulisan kita nanti itu memiliki dasar. Paling tidak kita memiliki arah tulisan yang jelas, tidak bias kemana-mana. Selanjutnya barulah kita membuat pembukaan atau kita menyusun awal tulisan kita. Nah, pembukaan ini biasanya berisi latar belakang masalah. Setelah itu barulah kita uraikan masalah tersebut, kita uraikan manfaatnya, kita uraikan temuan-temuan pengamatan kita. Nah, ini biasa juga bagian ini disebut dengan pembahasan atau esensi. Nah, setelah itu barulah kita simpulkan. Nah, jadi dari awal tadi, mulai pernyataan umum, kemudian uraian, yang terakhir kita simpulkan. Ini merupakan simpulan dari hasil pengamatan kita. Yang terakhir, kita dapat melihat contoh teks observasi pada buku Bahasa Indonesia SMA kelas 10. Nah, di dalam buku teks tersebut silakan dicari teks observasi berjudul wayang. Nah, kalau kita tidak memiliki buku, kita dapat juga membaca teks-teks observasi lain dari sumber-sumber lain seperti dari internet, dari buku, dari majalah, atau dari sumber lain yang sifatnya itu adalah teks hasil pengamatan. Nah, demikian materi kita tentang teks hasil observasi. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini dapat dipahami dan dapat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih.